Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Materi pada pertemuan kali ini kita berdiskusi tentang systematic literature review yang berkaitan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan mitigasi bencana. Apakah konsep tersebut secara literatur ini menuju prinsip citizenship atau stagnasi pada prinsip karitatif? Jadi, eh, pembahasan kita dilatar belakangi oleh bahwasannya SLR atau Systematic Literature Review ini telah menjadi tren baru yang membawa inovasi signifikan dalam ranah penelitian. Sejumlah penelitian dengan pendekatan SLR telah dilakukan merangkum tema-tema seperti gender, pembangunan, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi terdapat kekosongan untuk penelitian atau peneliti lakukan terkait dengan CSR dan manajemen bencana sebagai subjek penelitian yang lebih mendalam. Nah, manfaat dari penelitian ini bisa melihat atau mengisi kekosongan pengetahuan, tapi juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan. Ya, selanjutnya metode penelitian, karena ini berbicara sistematik literatur review, jadi eh, peneliti mereview berbagai macam literatur dengan kata kunci dan sumber yang sudah ditentukan di awal. Proses seleksi artikel menggunakan konsep Prisma 2020, di mana terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu identification, screening, dan including. Tahap pertama, identification, dilakukan secara memasukkan keyword yang diinginkan. Selain itu juga memiliki database yang akan dijadikan sumber literatur, hingga perintah-perintah lainnya yang dibutuhkan seperti tahun terbit, jenis literatur yang diinginkan, hingga peringkat jurnal dari literatur itu sendiri. Setelah identifikasi, tahap kedua adalah screening. Dilakukan dengan cara mensortir satu persatu artikel yang ditemukan berdasarkan kesesuaian antara judul dengan keyword yang diangkat. Setelah itu tahap ketiga yaitu including, di mana proses ini membaca secara detail setiap artikel dari hasil tahap kedua untuk dimasukkan atau tidaknya ke dalam literatur dan selanjutnya akan dianalisis. Oke, ini arahan ataupun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh peneliti. Karena kita menggunakan proses dari Prisma dan menggunakan aplikasi Watase Uwake Tools, di sini gambarnya dapat dilihat ketika identifikasi dengan kata kunci CSR dan kebencanaan. Kalau saya gunakan di sini kata atau menggunakan istilah asing langsung atau istilah bahasa Inggris langsung, corporate social responsibility dan atau disaster, menemukan sekitar 179 artikel yang dianggap sesuai di database Scopus. Nah, ketika identifikasi ini, saya apa ya, menyortir atau membaginya atau tidak, khusus melihat dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Nah, kemudian saya juga hanya melihat yang terindeks Scopus dengan kuartal Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, kemudian dari hasil identifikasi ternyata ada yang tidak termasuk di dalamnya, ada 40 artikel, 30 diantaranya di luar dari 2013 sampai 2023, 10 sisanya di luar dari tier Q1, Q2, dan Q3 ataupun Q4. Oke, akhirnya mendapatkan 139 artikel. Dari 139 artikel, saya sebagai peneliti melakukan screening cepat, melihat judul, sesuai atau tidak dengan apa namanya keyword yang akan kita ambil, maka dari situ terdapat 93 artikel yang keluar dari identifikasi. Nah, kemudian setelah itu dilakukan apa namanya pembacaan lebih dalam dan menemukan atau mengekskludkan 30 artikel lainnya, tersisa 16 artikel. Dari 16 artikel ini baru diidentifikasi secara mendalam, baik judul, abstrak, isi, sampai ke kesimpulan.
Oke, selanjutnya adalah temuan hasil penelitian. Penelitian ini kan menampilkan hasil analisis dengan menggunakan kata kunci CSR dan disaster. Temuan data pertama adalah diagram dan distribusi artikel yang relevan berdasarkan tahun terbitannya. Dapat Bapak Ibu lihat di sini, terdapat 28 artikel yang paling banyak di tahun 2023. Kemudian yang paling sedikit ada di beberapa tahun, 2024 baru satu, mungkin karena memang tahunnya baru baru beberapa hari ya. Kemudian ada 2008 juga satu, 2021, 1986 juga satu. Oke, selanjutnya temuan lapangan lain adalah ini beberapa apa namanya tabel-tabel kesimpulan dari temuan penelitian yang dilakukan. Dari tahun terbit itu dapat dilihat di sebelah kiri. Kemudian Q1, Q2, dan Q3 dapat dilihat di sebelah kiri bawah. Tentunya itu 16 artikel adalah hasil dari including terakhir ya, setelah sudah disortir semua dan dianggap cocok. Nah, ini 16. Di sebelah kanan ini 16 artikel itulah yang diteliti lebih dalam oleh peneliti. Kemudian karena tadi judulnya adalah menuju prinsip citizenship atau stagnasi pada prinsip karitatif, maka peneliti juga menampilkan teori-teori dari eh, apa namanya prinsip-prinsip CSR itu sendiri. Ada sekitar 8 motivasi yang dibagi menjadi 3 atau yang dilihat 3 prinsip, yaitu karitatif, filantropi, ataupun citizenship. Mungkin istilah yang digunakan di sini bukan prinsip tapi paradigma. Tapi kurang lebih saya pikir sama. Eh, Temuannya ke-13 artikel di atas masih bersifat paradigma karitatif dari sisi motivasi, semangat, bahkan inspirasi. Nah, jadi dari 16 tadi peneliti melakukan analisis lebih dalam dan menemukan 13 artikel yang berbicara tentang atau yang dianggap sesuai dari penelitian tadi masih berbicara tentang prinsip atau paradigma karitatif dari segi motivasinya, semangat, bahkan inspirasi. Sedangkan 3 artikel lainnya, sisanya, itu sudah menuju atau sudah dianggap sebagai prinsip atau paradigma citizenship dengan isu keberlanjutan program, sharing pengetahuan dan pengalaman, hingga pembangunan yang berkelanjutan. Ya, ini eh, apa namanya kontekstualisasi yang saya lakukan karena kalau kita berbicara tadi yang Scopus dan terindeks artikel yang terindeks Scopus tadi, maka tidak ditemukan artikel yang berbicara tentang eh, atau kewilayahan yang ada di Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu peneliti mencoba untuk menambahkan satu subbab yang mana subbab ini memberikan gambaran awal terkait dengan bagaimana dengan kondisi yang ada di Indonesia. Apakah program-program CSR yang berkaitan dengan mitigasi bencana itu sudah menuju pada paradigma citizenship atau stagnasi atau berhenti di prinsip karitatif. Nah, pada subbab ini, penulis akan setidaknya melakukan analisis jenis dengan kata kunci tanggung jawab sosial perusahaan, mitigasi bencana, dan jurnal, pencarian melalui mesin pencari atau pengindeks Google Scholar, setidaknya menemukan 5.540 literatur yang dianggap sesuai. Pada artikel ini akan kemudian disortir lagi berdasarkan tahun penghargaan atau pengarangan menjadi 2019 sampai 2023. Ditemukan 4.000 literatur yang dianggap sesuai. Kemudian penulis akan men-screening awal dan fokus pada 5 artikel yang ditemukan awal. Jadi ketika disortir dari pengindeks tersebut, maka peneliti akan melihat kalau sudah menemukan 5 artikel awal yang dirasa sesuai, maka langsung dianalisis. Ya, temuan lapangannya apa sih yang di Indonesia? Ya, pertama, ada artikel tentang bergaya di era pandemi, peran CSR dalam penanggulangan COVID, kemudian kolaborasi Triple Helix dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Buton, companies role in restoring the economic of pandemic affected communities, study at PT Kilang Pertamina International Unit Dumai. Nah, 3 artikel ini ketika dianalisis temuan lapangannya sudah dituliskan di sini dan
ditengarai paradigmanya itu sudah berbicara tentang citizenship dan karitatif. Ada yang berbicara tentang citizenship dan ada juga yang berbicara tentang karitatif. Nah, dari tiga ini, dua diantaranya berbicara tentang citizenship dan satu diantaranya berbicara tentang prinsip atau paradigma karitatif. Nah, kemudian artikel keempat dan kelima ini judulnya analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap perubahan fokus corporate social responsibility pada Uniqlo.Ltd, Marwa Mutiara Sati dan Carolina, ini nama pengarangnya ya. Untuk artikel yang keempat, setelah dianalisis dan dilakukan pembacaan lebih mendalam, maka terindikasi artikel ini masih menggunakan paradigma karitatif. Kemudian yang kelima, strategi adaptasi masyarakat ring 1 Lebak Gede terhadap potensi kebencanaan melalui program TJSL Pertamina Negeri Terminal LPG Tanjung Sekong. Nah, dari analisis ini paradigmanya sudah mengarah kepada citizenship. Jadi kalau tadi secara internasional paradigma terkait dengan program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan itu masih bersifat karitatif, masih didominasi oleh artikel yang berbicara tentang prinsip karitatif atau paradigma karitatif. Tetapi kalau di Indonesia, tadi kalau dianalisis dari 5 artikel, 3 diantaranya telah berbicara tentang prinsip atau paradigma citizenship. Meskipun demikian, untuk 5 artikel yang ada di Indonesia bukan berarti dapat digeneralisir ya Bapak Ibu semua, tetapi itu hanya sebagai trigger awal bahwasannya prinsip atau paradigma tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dari 5 artikel awal yang dilakukan analisis sudah mengarah ke prinsip atau paradigma citizenship. Rekomendasi dari artikel atau penelitian ini, maka setelah berbicara atau sudah dilihat seperti ini, maka perlu dilakukan analisis lebih dalam terkait dengan 4.000 artikel lainnya atau mungkin 3.500-an ya, 3.950 mungkin artikel lainnya, karena memang secara proses penelitian ini tidak menganalisis keseluruhan artikel tersebut. Kenapa? Karena fokus pada artikel ini lebih kepada international journal tadi ya, tapi ternyata peneliti ingin mencoba untuk memberikan sebuah insight atau menganalisis cepat kira-kira kondisi yang ada di Indonesia seperti apa. Begitulah gambaran umumnya tadi. Dari saya mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan gambaran tadi bisa memberikan tambahan pengetahuan baru kepada Bapak Ibu semua. Dan juga kalau memang ada kesalahan, kita bisa mendiskusikan itu secara lebih mendalam terkait dengan apakah program CSR yang dilakukan perusahaan telah berorientasi pada paradigma citizenship atau terjadi stagnasi pada paradigma karitatif. Dari saya cukup sekian. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.